Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini sembari menantikan tibanya waktu berbuka puasa, kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Kami doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ya, Ramadan pemirsa merupakan bulan yang sangat istimewa. Jadi wajar tentunya jika seluruh umat muslim di seluruh dunia akan berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci ini. Tentu saja dalam kita beramal ibadah di bulan Ramadan, ternyata ada etika dan adab yang harus kita jaga dan kita laksanakan agar amal ibadah kita menjadi lebih sempurna dan juga lebih maksimal. Apa saja adab-adab yang tentu saja harus kita lakukan di bulan Ramadan? Tentu saja kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema ini bersama dengan narasumber yang sudah berhadir di studio TVRI Stasiun Aceh. Beliau adalah Ustazah Hajjah Rahmatillah SAG MAG. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Ustazah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di bulan suci yang sangat mulia tentunya. Baik Ustazah, terkait dengan tema kita yang akan kita perbincangkan sore ini terkait dengan etika dan adab berpuasa di bulan suci Ramadan. Barangkali bisa langsung menyapa pemirsa di rumah dan juga memberikan gambaran sedikit terkait dengan tema kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Pemirsa TVRI Aceh dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat, dapat melaksanakan amal ibadahnya yaitu puasa di bulan suci ini, serta tentunya rangkaian ibadah lainnya yang menjadi penunjang dan juga pemupuk rasa bahwa kita adalah orang yang pantas diseru sebagai orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya apapun ibadah yang kita lakukan tidak jauh, tidak lepas daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ukhti Khadijah yang hari ini kembali bersama. Barangkali tema kita hari ini yaitu menyangkut dengan etika dan adab gitu ya. Kalau berbicara mengenai etika dan adab, bagi kita kaum muslimin, kalau seandainya dikatakan etika dan adab, saya ingat itu ketika berkuliah ya di ruang kuliah itu guru kita bersama Profesor Warul Walidin AKMA. Ketika itu beliau pernah mendefinisikan bahwa dari sumber yang beliau sampaikan, ketika etika itu ada moral gitu ya, kemudian ada karakter. Ternyata etika itu kalau kita untuk kaum muslimin ini hanya separuh dari yang namanya akhlak. Karena memang ketika kita melakukan ibadah apapun, baik itu namanya ibadah mahdah, biarpun itu salat, apakah itu puasa, zakat, haji sekalipun, semuanya itu goal yang ingin kita lihat adalah bagaimana kembali kepada goal diutusnya Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ketika akhlak yang disebut, maka mau etika, mau moral, apapun itu akan masuk ke sana. Karena kalau etika itu dasarnya itu tidak berpijak kepada ilahiyah, tetapi kepada kondisi di mana uruf itu berjalan, di mana kearifan lokal yang terjadi, kemudian lagi ada suatu kesepakatan di antara orang perorangan, dan itu akan berbeda sesuai dengan local wisdom di mana etika itu berada. Misalnya kalau kita selaku orang timur lah kita katakan, atau orang Indonesia pada umumnya,
kalau memberi salam itu kan dengan tangan kanan. Iya, benar. Etika itu kan, ketika kita memberi salam, assalamualaikum dengan tangan kiri, itu kita kurang etika gitu, ataupun ya dikatakan dalam istilah bahasa Arab itu adab, karena Iya. disebut juga al-adabu fauqal Fauqal ilmi. ilmi. Jadi bila seorang, katakanlah misalnya rakyat jelata, memberi salam assalamualaikum itu dianggap, oh ini dia nggak punya adab, Iya. nggak punya etika. Kenapa? Karena keilmuannya. Tetapi ketika ada seorang ilmuwan yang angkat tangan seperti ini, itu dianggap memang sudah menodai keilmuannya. Dari adab yang ditampilkan menodai. Namun beda halnya kalau misalnya kita berada di kalangan masyarakat Mesir misalnya, mereka biasa ketika assalamualaikum dengan tangan kiri biasa saja. Jadi makanya etika itu seperti itu. Namun kalau ditarik kepada akhlak dalam beribadah itu, kalau akhlak itu dimanapun dia akan sama. Baik. Misalnya akhlak dalam berpuasa, apa akhlaknya gitu kan? Kalau syariatnya itu jelas, bahwasanya dikatakan oleh Rasul berpuasa itu ketika Al-Quran juga menyebut kapan dimulainya, ketika misalnya terbit fajar, kalau dia ditandai itu dengan azan subuh, kalau kita kan ada jedanya, disebut dengan waktu imsak gitu ya. Nah sebenarnya kalau secara umum itu azan subuh dan sampai kapan, berbuka dia ketika azan maghrib. Nah itu adalah tata cara berpuasa. Namun dalam rentang waktu ini, apa sih akhlak yang harus kita tampilkan ketika berpuasa? Misal ketika berpuasa, salah satu akhlak orang berpuasa itu adalah dia akan menjaga semua anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin tidak membatalkan puasanya, tetapi membatalkan pahala puasanya. Bahkan mengurangi begitu. Bahkan Ustazah. mengurangi pahala puasanya nanti, sehingga Rasul mengatakan puasanya itu hanya sebatas yang tinggal al-ju' wal atash, hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena akhlak di dalam berpuasa itu tidak ditampilkan. Nah, lalu kemudian kalau orang yang misalnya dalam kondisi, katakanlah misalnya nih perempuan nih, Iya. kan ada waktu-waktu di mana dia menstruasi, otomatis dia tidak puasa. Ada nggak bagaimana akhlak atau adabnya? Apakah saya ini mentang-mentang saya tidak sedang dalam kondisi puasa, lalu seenaknya bisa makan di luar atau lain sebagainya? Kita ingat ada satu kisah itu, seorang Yahudi yang disebutkan bahwa dia itu lalu kemudian akan mengalami kondisi yang baik. Kenapa? Karena melarang anaknya itu makan pada siang hari di bulan suci Ramadan di luar, sehingga itu akan membuat hal yang menimbulkan seolah tidak menghargai orang muslim yang sedang berpuasa, padahal secara akidah dia berbeda. Nah gitu, jadi makanya kadang-kadang ketika kita sebut puasa, iya semua orang berpuasa, tapi kenapa password di puasa itu adalah la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan itu sendiri di dalam surah Ali Imran ayat 133 itu Allah sebutkan ada beberapa kriteria yang dimaksud sebagai orang yang bertakwa. Memang surga itu adalah dijanjikan khusus, misalnya untuk orang berpuasa itu ada yang namanya babur rayyan gitu kan. Tetapi ketika surga yang Allah sampaikan di surah Ali Imran ayat 133 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Jadi goal dari diseru orang berpuasa, lalu kemudian ciri-ciri orang yang memperoleh ampunan itu juga ujungnya itu dijanjikan juga untuk orang yang bertakwa. Ketika kita lihat ada beberapa poin di dalam ayat yang selanjutnya, itu ayat 134. Di situ siapa sih orang yang bertakwa itu? Nah, jadi nanti akan bermuara kepada la'allakum tattaqun itu tadi. Nah, ketika disebutkan bahwa orang yang bertakwa, lalu arahnya itu tentang bagaimana akhlak seseorang itu akhlak ini bisa dibawa dalam amal ibadah apapun. Seperti kita sampaikan tadi, katakanlah berpuasa, apa ciri pertamanya? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang bertakwa itu ciri pertamanya adalah mampu dia berinfak dalam kondisi lapang dan juga dalam kondisi sempit. Katakanlah kebiasaan fenomena itu di bulan Ramadan itu harga barang pada naik. Iya, betul. Nah gitu kan. Kenapa? Karena ujian pahala itu loh. Pahala juga dilipat gandakan. Jadi harga barang juga sepertinya trennya juga mengalami kenaikan gitu ya. Ujian sekaligus cobaan. Ujian gitu, sekaligus tantangan juga cobaan. Nah, barangkali. iya. Nah, jadi ketika ciri pertama ini
alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mampu berinfak ketika kondisi dia lapang atau sempit. Disinilah akan terjadi pertarungan ya. Kalau di luar bulan suci Ramadan barangkali harga sembako itu agak sedikit miring, tapi begitu Ramadan harganya sudah semakin tinggi, melambung. Ketika ada orang yang punya kebutuhan, di situ iman kita diuji, terutama sebagai orang yang berpuasa. Mampu nggak kita akan mengeluarkan infak itu sementara kondisinya kita juga butuh, di samping juga kebutuhan itu juga mengalami peningkatan. Iya, baik Ustazah. Ini terkait dengan adab tadi ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa berinfak. Kalau misalkan kita dalam keadaan lapang, pemirsa mungkin kita mudah untuk bersedekah atau berinfak, tetapi ketika kita dalam kondisi pas-pasan gitu ya, bagaimana cara untuk berinfak kita nih Ustazah? Mungkin bisa dari penganan berbuka atau seperti apa Ustazah, biar kita bisa melakukannya semua gitu. Iya, Rasul itu kan memberikan kepada kita itu banyak motivasi, kemudian pun banyak contoh. Bagaimana seandainya Rasul mengatakan apa sih contoh sempit di dalam berpuasa itu, sampai Rasul mengatakan bebaskan diri kalian dari api neraka meski dengan 1 butir kurma. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan ini sangat menarik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut ini kami segera kembali untuk Anda. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh, dan kita masih berbincang-bincang terkait dengan tema yang cukup menarik untuk kita bahas di sore hari ini terkait dengan etika dan adab berpuasa di bulan suci Ramadan bersama dengan Ustazah Hajjah Rahmatillah SAG MAG. Ya, kembali tadi sempat Ustazah menjelaskan ya terkait dengan jagalah dirimu walaupun dengan sebutir kurma. Nah, ini seperti apa Ustazah? Baik, ketika ini kan sebenarnya cara Rasul itu untuk mengajarkan kita berbagi. Baik. Kenapa Rasul itu kalau kita ingin memahami, ingin mendalami dari makna hadis ini, kenapa kok Rasul memulainya dengan yang kecil? Betul. Sama seperti kalau ini sebutir kurma, berarti ada materi yang diberikan. Ada lagi ketika Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Malah senyum pun di wajah kita untuk saudara kita juga itu sedekah. Nah, kan gitu. Sesimpel itu. Lalu barangkali dalam kehidupan ini yang perlu kita pahami, ketika Rasul memulai dengan hal yang kecil, disinilah peluang posisi berinfak di waktu kita sempit. Nah, jadi kurang sempit apa sih kalau seandainya harus bersedekah dengan sebutir kurma? Nah, dengan kan senyum itu. apalagi. Dengan senyum apalagi. Tetapi tidak lalu hadis ini menjadi hal yang membuat kaum muslimin ini ngeles. Oh, berarti kita nggak perlu mengeluarkan apa-apa, cukup senyum saja gitu kan. Aneh juga jadinya. Jadi ketika lewat kota amal disenyumin, alasannya sudah bersedekah. Nah, itu nggak seperti itu. Jadi kemudian ketika dikatakan bagaimana adabnya untuk kita untuk memberi infak itu, Al-Quran juga memberikan pedoman ketika disampaikan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza, kata Al-Quran. Kata-kata yang baik, ucapan yang baik, kemudian lagi dan pemberian maaf itu lebih baik daripada min sadaqatin, daripada sedekah yatba'uha adza, yang diikuti dengan menyakiti. Itu kan kurang adab apa sih, kurang akhlak apa sih ketika Allah mengatakan seperti itu. Misalnya begini, ada orang peminta-minta gitu ya. Ada orang peminta-minta. Di satu sisi kita ingin ini pahalanya berlipat ini. Ketika kita berikan di bulan Ramadan, kita memberikan tetapi diikuti dengan kalimat-kalimat, dah zaman segini kenapa nggak berusaha, badannya sehat, kenapa nggak mencari rezeki seperti orang lain. Kita berikan. Nah, ini kalau berpegang pada Al-Quran tadi, itu lebih jelek sifatnya, dan lebih bagusnya apa? Mending kalau seandainya memang tidak ada yang bisa kita berikan, kita sampaikan dengan cara yang baik, jangan menghardik, jangan kemudian mengikuti dengan caci maki, kita berikan tapi menyakiti. Nah, itu adab yang memang luar biasa, apalagi ketika kondisi kita berpuasa nih. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat itu seolah dianggap menjadi hal yang biasa. Ketika bulan puasa seolah menjadi satu pembenaran, sedikit-sedikit spanning, sedikit-sedikit sudah tersinggung. Alasannya, kamu kenapa bicara seperti itu? Apa nggak tahu saya sedang puasa? Itu namanya iklan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya justru ketika kita sedang berpuasa, akhlaknya adalah suara kita lebih santun. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Nah, jadi makanya ketika kita memberi pun, kalau di bulan lain barangkali kita memberi dengan bismillah saja, kemudian kita memberikan, ada baiknya kalau di bulan suci Ramadan ikutkan, kalaulah sempat, misalnya kita ada anak-anak gitu ya, apa kalau memang sempat misalnya di lampu stop gitu ya, ketika kita memberi, ajak dia bicara atau minta dia membacakan apakah satu surah pendek. Itu kan perlakuan yang alhamdulillah lah ya, kalau seandainya memang itu bisa kita terapkan. Jadi makanya memberi di kala lapang dan sempit, kemudian diikuti dengan adab, apalagi di bulan puasa. Nah, gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Tidak ada alasan. Suci Ramadan, karena memang caranya sudah baginda Rasulullah ajarkan dengan sangat luar biasa, sangat luar biasa gitu ya. Cuman yang perlu kita jaga ini Ustazah, bagaimana ketika bersedekah itu tidak sampai menyakiti orang yang menerima sedekah. Itu dia. Jadi makanya dan ada juga Ustazah, barangkali nih semua kita tentu lebih tahu mungkin seperti itu, ketika misalkan kita berbuka puasa, dianjurkan untuk kita juga mengajak orang lain ikut berbuka puasa karena nilainya juga sangat luar biasa. Ini seperti apa? Ketika dikatakan orang yang memberi makanan berbuka untuk orang yang puasa, maka dia memperoleh pahala sama seperti pahala orang yang diberikan bahan makanan untuk berbuka ini tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi double gitu ya? Jadi double. Yang Rasul perintahkan itu adalah memberi secara nyata.
Karena itu harus kita sampaikan hari ini semuanya memberi tapi secara online. Oke. Ini Online seperti itu apa, Ustazah? bagaimana? Sudahlah pukul 5 itu semuanya sudah siap, Baik. difoto, dikirim, update status, menu berbuka hari ini. Oke. Jadi orang-orang hanya menikmati pemandangannya saja, Iya. tidak menikmati menu berbukanya. Baik. Nah, jadi bahasanya ketika memang dicontohkan oleh Rasul seperti itu, boleh seandainya memang kita foto kirim ke yang bersangkutan, lalu kemudian kita kirim melalui Gojek kepada orang yang bersangkutan, bukan untuk menjadi konsumsi publik. Oke. Yang karena kenapa? Belum tentu semua orang yang melihat status kita itu pada sore itu memiliki makanan berbuka yang sesuai dengan yang dia harapkan. Baik. Nah, Malah itu. takutnya malah menjadi dosa Itu begitu ya. dia, itu dia. Jadi dianggap sudah ria dengan yang seperti itu, dan nauzubillah kalau sampai-sampai posisi kita dalam ria itu menampilkan yang seperti itu malah mengurangi pahala puasa kita. Nah, gitu. Jadi sangat beruntung sekali tentunya jika ada program-program nih, mungkin para dimanapun berada, mungkin ya para pemirsa, ada program Ramadan keberapa ingin buka puasa bersama di rumah gitu ya, mengundang orang-orang, itu juga sesuatu yang sangat luar biasa. Namun kita tetap jaga tadi ya akhlaknya, akhlaknya. jangan sampai malah timbul ria seperti itu sehingga amalan kita menjadi sia-sia, Ustazah. Hanya balik ke yang Khadijah sampaikan tadi, mengajak orang berbuka ini nanti barangkali trennya yang bukber ya. Iya, bukber itu kadang-kadang bukan adab atau akhlak yang ditabrak, tetapi malah ibadah mahdah yang lain. Berapa banyak ketika berbuka puasa bersama misalnya, itu kita tidak menjudge bahwa semuanya seperti itu ya, tetapi ini hanya dalam rangka preventif untuk mengingatkan saling tawasobil haq tawasobis sabr. Buka puasa bersama tujuannya adalah untuk berbagi bahagia, untuk merajut silaturahim, tetapi tidak diikuti dengan meninggalkan sholat maghrib. Nah, tidak diikuti dengan melalaikan sholat, malah nanti akan berujung begitu pulang dari buka puasa bersama, tarawihnya tinggal, sholat isyanya terlambat. Nah, itu yang barangkali menjadi warning untuk kita semua, bahwasanya silahkan untuk berbuka puasa bersama, namun kita punya komitmen bahwa yang utama itu yang mana, kemudian lagi yang perlu diprioritaskan yang mana, dan kalau memang hal itu kita lihat banyak mudaratnya dibandingkan manfaat, maka yang berlaku di situ adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat yang sedikit barangkali. Iya, baik Ustazah. Mungkin ada tips juga yang kita bisa bagi nih untuk para pemirsa yang tentu sudah punya agenda kapan akan melaksanakan bukber gitu. Bagaimana caranya agar lebih maksimal ibadah yang dilakukan. Misalkan bagaimana mengatur pola berbuka puasanya sehingga tidak sampai yang sholat maghribnya bahkan di ujung-ujung waktu baru ketemu gitu, Ustazah. Itu kadang-kadang fleksibilitasnya ya yang perlu dilihat. Kalau seandainya mungkin buka puasa bersama itu dilaksanakan di mana, tetapi dimasukkan dulu agenda sholatnya itu. Kalau bisa malah berjamaah. Memang sebaiknya berjamaah gitu kan. Kemudian kalau seandainya buka puasa itu menjadi agenda utama lalu tidak diikutkan dengan agenda sholatnya di mana, berakhir nanti kita sering lihat itu begitu selesai buka puasa, sholat maghrib yang telat, habis itu bubar pulang entah kemana-mana, akhirnya tarawihnya nggak tahu di mana. Bukan berarti kalau nggak tarawih berjamaah itu tidak dihitung, bukan. Tetapi lagi-lagi kita tidak menghakimi, tapi ini dalam upaya untuk tawasobil haq tawasobis sabr. Agar Ramadan kita lebih indah dan sempurna lagi. Itu dia baik, maksudnya. Ustazah. Tentu saja nih masih banyak lagi ya adab-adab yang kita bisa sampaikan ke pemirsa nih. Silakan Ustazah. Baik. Ketika nyambung tadi, poin pertama itu adalah berbagi ya, berbagi berinfak di kala lapang dan kala sempit. Lalu kemudian ayat ini Allah lanjutkan, setelah ciri orang bertakwa pertama itu berbagi di kala lapang dan sempit, ciri yang keduanya apa? Wal kaziminal ghaiz, mengendalikan amarah. Baik. Orang yang mampu mengendalikan amarah. Ini kalau saya sering sampaikan, ayat ini memberi peringatan kepada kita, memberi ciri kepada kita orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan amarah. Bukan orang yang tidak bisa marah. Oke, beda ya? Beda, sangat beda. Baik. Karena kenapa? Kalau orang mengatakan, misalnya Khadijah mengatakan begini, Ustazah, saya nggak bisa marah nih. Ustazah pasti akan mengatakan kalau seperti itu silahkan ke dokter atau ke psikolog. Berarti karena kenapa? ada Ada yang sesuatu lain. yang miss gitu ya. Baik. Karena marah, senang, suka, tidak suka itu adalah fitrah ya, fitrah kita. Tetapi bagaimana kita memanage rasa marah ini, marah pada tempatnya. Di mana kita harus marah? Ketika misalnya
ada anak kita nih. Anak kita misalnya ketika sudah buka puasa lalu bermalas-malasan, uring-uringan, kalau diajak untuk sholat itu jawabannya mager. Nah, di situ kita marah dalam artian marah yang edukatif. Baik. Dalam artian kita disitulah dibutuhkan bahwa kita perlu tegas kepada anak. Karena kalau dikatakan enggak marah juga enggak, tetapi kalau seandainya dikatakan mampu mengendalikan amarah itu tadi, jangan sikit-sikit yang disalahkan puasanya. Kenapa begitu? Enggak tahu, saya sedang puasa. Ya semua juga paham gitu kan, tetapi bukan berarti pembenaran kalau seandainya dia mengatakan seperti itu menunjukkan bahwa paslah puasanya itu karena lapar dan karena haus. Jadi membuat dia menjadi marah. Bukan niatnya itu berpuasa untuk menggapai ketakwaan yang Allah janjikan. Baik. Ini terkait dengan mengendalikan amarah. Ini kan sesuatu yang mudah kita ucapkan tapi Sulit dalam amalan kita itu luar penerapan, biasa sulitnya gitu. Iya. Nah, apa cara mungkin ya yang kita bisa lakukan agar kita mampu mengelola rasa marah kita itu, Ustazah? Kita kalau selaku orang beriman itu yang pertama kita paham bahwasanya ini adalah perintah. Baik. Kemudian ini adalah rule yang sudah disebutkan oleh Allah, dan rule model kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu ya. Jadi ketika dikatakan mengendalikan amarah, saya jadi ingat barangkali ceritanya kecil tetapi mengena ya. Ketika itu dikisahkan Rasul dengan para sahabat, ada Sayyidina Ali di dalamnya dan juga yang lain, itu duduk kemudian dihidangkan kurma di hadapan mereka. Ya layaknya adab itu tadi, mereka tidak lebih dulu makan sebelum Rasul memakannya. Nah lalu kemudian Rasul sangat paham tentang kondisi itu, lalu Rasul mengambil dan memakannya. Ketika Rasul sudah memakannya, di samping beliau itu ada yang tidak lain adalah sepupunya, juga sekaligus menantunya gitu ya. Ali juga mengambil kurma memakan. Jadi yang namanya Ali ini kan anak muda nih masih kan. Setelah beliau makan, biji kurma itu diletakkan di depan Rasul. Seolah-olah Rasul yang makan. Gitu dia, biji kurma diletakkan di depan Rasul. Sementara biji kurma yang Rasul makan sendiri juga Rasul letakkan di sana gitu kan. Lalu kemudian yang perlu kita luruskan ada nanti endingnya itu ya. Ketika itu, lalu kemudian Ali nyelutuk. Apa yang celutukan Ali? Luar biasa, Rasul makan kurmanya begitu banyak, kata Ali. Karena kenapa? Butiran biji-biji kurma itu sudah numpuk di depan Rasul. Rasul saat itu tersenyum dan menjawab, Alhamdulillah saya memakan kurma yang banyak dan saya tidak memakan bijinya. Masya Allah. Nah di situ artinya apa? Ketika Rasul menjawab seperti itu, sifat sidiknya Rasul itu, beliau itu jujur, beliau hanya stop di situ. Kalau kebiasaan kita kan beda. Kalau kebiasaan kita kalau sudah di prank seperti itu, kita akan meningkatkan frekuensinya gitu kan. Ada sebagian yang bercerita mengatakan, Rasul mengatakan, ya saya makan kurma banyak, tapi tidak seperti Anda mau makan bijinya. Rasul tidak mengatakan itu. Jadi Rasul hanya menjawab, benar saya memakan kurma, tetapi saya tidak memakan bijinya. Jadi sangat halus Jadi sekali bahasanya, dengan seperti itu kan yang kesemsem Ali jadinya. Artinya apa? Bahwa beliau dalam satu kondisi tujuannya itu nyandain Rasul, belakangan beliau sendiri yang kena dengan candaannya itu. Nah jadi seperti itu barangkali sirah an-nabawiyah dan juga kisah-kisah para salafus salih ini akan menjadi perbendaharaan bagi kita kaum muslimin untuk menjadi potret bagaimana sih metode untuk mengendalikan amarah. Baik, ini kalau kita bicara tentang marah tadi Ustazah ya, memang kita diminta untuk mengendalikan amarah pemirsa. Tapi ada kalanya kita marah dengan kondisi sesuatu yang buruk, mungkin kondisi maksiat. Ini kan bahkan dianjurkan marah dengan kondisi itu. Selemah-lemah iman kita benci dengan maksiat. Ini kan juga bahagian dari marah kita Ustazah. Ini seperti apa? Dia begini, Rasul itu cirinya itu apa? Di akhir surah Al-Fatih Allah mengatakan apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Kalimatnya di situ Allah sebutkan asyidda, bukan hanya syadid. Tapi asyidda itu berlipat ke apa namanya ya? Ketegasannya, marah beliau itu diposisikan dalam hal apa? 'Alal kuffar. Terhadap sifat-sifat yang mengarah kepada kekafiran. Terhadap hal-hal yang mencampur adukan antara iman dengan kesyirikan. Dalam hal ini Rasul itu tegas. Rasul itu makanya tadi saya katakan benci senang itu adalah
sesuatu yang memang ada, sudah Allah berikan kepada kita built-in itu pada setiap manusia. Tapi bagaimana mengelolanya itu? Kan itu tadi. Iya. Bagaimana kita ingin mengelolanya? Kita harus mengukur sesuatu itu. Kenapa kita benci? Karena ini dilarang oleh Allah. Bukan like and dislike itu karena penilaian kita selaku manusia yang punya banyak kelemahan. Maka seperti Allah katakan, jangan sampai kamu itu memutuskan suatu perkara hingga membuat kamu tidak adil karena kamu benci kepada seseorang. Nah, jadi itu kita punya kemana-mana kita, mau kita lihat di Al-Qur'annya, mau kita lihat di hadisnya, mau kita lihat di dalam sirah an-nabawiyahnya, kita memiliki banyak jalan keluar, kita memiliki banyak pilihan untuk mengelola amarah ini. Yang lagi-lagi ketika terkadang kita manusia nih, ketika ingin mengelola amarah, lalu kita melakukan pembenaran yang seolah kita boleh marah. Iya. Kenapa alasannya? Oh, karena ini begini. Lihat dulu ukurannya itu karena memang Rasul juga tidak senang kepada hal itu, atau itu semata-mata karena memang kitanya ini yang temperamen. Nah, Iya. gitu. Jadi ke situ lagi lihatnya. Jadi standarnya balik lagi adalah standar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena dicontohkan oleh baginda Nabi juga Iya. sudah sangat jelas gitu ya. Tinggal Sangat jelas, bagaimana benar. kita sebagai umat ini mengikuti pola yang Iya. Rasulullah sudah Iya, perlihatkan. benar. Jadi apa yang dilakukan Rasul itu akan berulang dengan dengan aktor yang berbeda, dengan cara yang berbeda, barangkali dengan kondisi yang berbeda. Bagaimana kita ingin memanage yang menjadikan tolak ukur itu adalah yang dipraktekkan oleh Rasul SAW. Oke, baik Ustazah, ini menarik juga. Saya teringat terkait dengan kondisi orang-orang yang sedang haid nih, yang perempuan terutama yang sedang tidak berpuasa, otomatis kan boleh nih makan minum di siang hari. Nah, ada kalanya nanti karena merasa saya sedang tidak berpuasa, jadi mau bikin mie goreng atau segala macam di dapur yang aromanya itu kecium sampai ke rumah tetangga bahkan. Ini kan juga bahagian dari adab. Iya, Apa benar. yang harus kita lakukan nih sebagai orang-orang yang sedang boleh tidak berpuasa, tetapi dalam hal adab seperti apa ini yang kita lakukan? Iya, benar. Saya sangat sepakat dengan hal yang seperti itu, bahwasanya normalnya atau kondisi umumnya itu di bulan Ramadan itu siangnya itu bebas dari aroma-aroma Iya, makanan. Nah, iya. gitu kan. Ketika orang sedang kondisinya tidak berpuasa karena uzur syar'i tadi, Iya. karena kondisi dia memang ada rukhsah ya, Iya. karena ada sedang tidak berpuasa karena haid misalnya. Lalu kemudian apakah dia akan pamer? Iya. Dengan alasan nggak apa-apa saya masak ini untuk menguji keimanan orang berpuasa. Salah, baik. itu sangat keliru kondisinya yang seperti itu. Jadi bahasanya ketika dikatakan itu kita makan saja, kalau saya ingat ya, kalau misalnya di apa namanya ini ya, budaya orang kita Aceh dulu, kalau misalnya membawa makanan yang beraroma, misalnya beli durian nih, Iya. itu kalau cuman satu yang dibeli, itu mereka tidak akan bawa pulang. Iya. Nah, tetapi kalau misalnya dibelinya pun misalnya 3, tapi ada tetangga-tetangga, itu bagaimana diolah supaya bisa berbagi. Kenapa? Karena aromanya tadi. Iya. Jadi tidak hanya membagi yang lain dipersilakan untuk ambil bau, kita ambil makannya, enggak Iya. seperti itu. Jadi lebih baik yang misalnya sedang tidak berpuasa menghindarlah. Jangan memasak yang seperti itu, apalagi misalnya kita di rumah ada anak-anak kecil, usahakan, dan itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa juga ketika kita menahan diri dengan harapan apa? Saya menahan diri untuk menghargai orang yang sedang berpuasa. Justru- Bukan berarti tidak berpuasa pun saya nggak makan, biar saya lebih lemas, karena enggak seperti itu. Daripada di depan anak, nanti anak-anak kan belum sampai nih pemikirannya, apalagi masih balita kan. Betul. Begitu lihat mamanya makan, kita ceritakan tentang puasa, nanti pertanyaan itu akan balik ke kita, malah menjadi bumerang. Iya. Jadinya gitu. Tentu di sini sebagai wanita yang sedang dalam kondisi haid, tentunya malah ini menjadi ladang amal tersendiri begitu Iya. ya. Bagaimana dia mengelola perasaan, mengelola sikap dia agar tidak sampai orang yang berpuasa bahkan tahu kalau kita sedang Iya, tidak berpuasa. nggak usah pamer lah gitu Iya, ceritanya baik. kan. Nah, ini ada juga kondisi Ustazah yang kita alami hari-hari di rumah. Nanti ada orang yang berpuasa mengatakan begini, nggak apa-apa makan aja, Bunda siap kok, Bunda sanggup, nggak apa-apa, nggak ngaruh, kan gitu ya. Akhirnya yang disampaikan tadi makan terus di samping orang yang sedang berpuasa karena sudah ada izin. Nah, ini gimana lagi Ustazah? Kalau dikatakan izin ya, saya jadi ingat ada satu ungkapan salah seorang pimpinan daerah dulu ya, yang waktu itu kebetulan pimpinan daerahnya non muslim, beliau mengeluarkan statement apa? Di bulan puasa itu
orang yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Ini kan dunia terbalik ini malah jadinya gitu kan. Dan orang yang berpuasa pun bukan berarti ketika menyampaikan seperti yang dia sampaikan tadi, silakan makan, saya siap kok begini begitu. Itu sebenarnya bukan dalam tataran bahwa menunjukkan bahwa iman saya ini kuat loh, saya nggak terpengaruh. Bukan seperti itu. Hakikatnya ketika ada hal seperti itu seharusnya malah diberikan pengertian untuk yang tidak berpuasa, bukan untuk sebisa itu, bukan untuk sebebas itu, bukan berarti silakan makan, bukan, nggak seperti itu. Tapi usahakanlah pergi ke ruangan lain gitu, atau nanti ketika orang tidak ada, nggak perlulah kita menjadi ujian keimanan untuk orang ataupun untuk menampakkan bahwa iman saya kuat, boleh kalian makan, enggak. Tetapi kenapa? Pembelajaran ini akan jadi nanti sebagai gaya hidup di masa-masa yang akan datang. Oke, misalnya di depan kita, anak kita boleh sembarangan seperti itu, tapi dia harus tahu bahwasanya adabnya itu ketika di bulan suci Ramadan, dia juga seharusnya paham bahwasanya kondisi orang-orang itu juga sedang dalam kondisi menahan, salah satunya menahan lapar dan dahaga. Jadi empati lah. Baik, nah, jadi berarti ada nilai pendidikan juga ya. Kalau misalkan anak yang mengalami hal itu, berarti orang tua bagaimana membahasakan, karena ini menjadi pendidikan buat dia ke depan. Benar, iya. Oke. Baik Ustazah, ini penting karena kita berbicara etika adab. Seberapa penting adab ini harus kita terus perhatikan selama Ramadan, karena kan al-adabu fauqal ilmi, itu dia. Al-adabu fauqal ilmi, ketika dikatakan kenapa orang paham syarat rukun yang membatalkan, yang apa namanya, menguatkan pahala untuk orang berpuasa, orang paham. Tapi ketika hal ini tidak dibalut dengan adab, dengan akhlak, maka ilmunya ini akan menjadi pudar. Misal katakanlah, misal nih Ustazah seorang guru. Ustazah guru mengajarkan anak-anak. Begitu di bulan Ramadan, ada belajar di bulan Ramadan misalnya, lalu Ustazah datang bawa bontol ini ya, bawa bekal dari rumah, ketika jam istirahat lalu makan. Anak-anak tanya, kenapa Ustazah makan? Karena sedang nggak puasa, kan nggak ada akhlak juga itu jadinya, kurang beradab ya. Menarik sekali ya pemirsa, kita akan terus bersama dalam Ramadan penuh berkah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa.
kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh, dan kita masih bersama dengan Ustazah Hajah Rahmatillah SAG MAG dengan topik perbincangan kita sore ini, etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan. Ya baik Ustazah, tadi sudah kita dengarkan ya pemirsa, ada banyak sekali adab-adab yang kita harus amalkan nih agar Ramadan kita lebih berkualitas. Tentu ada lagi terkait dengan memberi maaf Ustazah. Ini juga rasanya tidak mudah untuk kita lakukan. Ini seperti apa triknya? Iya, barangkali memang kita sudah tadi ada 2 poin gitu ya. Kemudian poin ketiganya ya wal afina 'anin nas, mampu memberi maaf kepada manusia. Baik. Kenapa Al-Qur'an memulai dengan memberi maaf, tidak dengan meminta maaf? Iya. Karena kenapa? Terkadang kita manusia ini terima atau tidak terima, hal yang kita lakukan itu banyak yang terbalik dari apa yang dikatakan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan memberi maaf kepada manusia, yang kita lakukan apa? Meminta maaf, tapi tanpa ada ungkapan memberi maaf nih. Misalnya kita kan memasuki bulan suci Ramadan nih, banyak masuk nih di WA grup apa? Menjelang bulan suci Ramadan kami mohon maaf lahir batin. Enggak ada satupun yang masuk kami memberi maaf, baru kemudian meminta keikhlasan orang untuk memberi maaf kepada kita gitu kan. Nah, ketika kita ingin menganggap hati kita ini memberi maaf kepada manusia, kita makanya tadi saya katakan semuanya itu basicnya itu adalah basic ilahiyah, dasar keimanan. Kenapa kita berat memberi maaf sementara kita selalu memohon ampun kepada Allah? Baik. Ketika kita berpikir, ya Allah kalau saya berat memberikan maaf, bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau akan mudah untuk memaafkan? Nah gitu kan. Karena di ayat berikutnya itu juga disampaikan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi setelah orang itu melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemudian kezaliman baik untuk dirinya ataupun kepada orang lain, maka dia ingat ini yang saya lakukan ini sudah di luar daripada yang diinginkan oleh Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Maka memohon ampunlah dia kepada Allah terhadap doa-doanya. Dan karena dia tahu tidak ada yang wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, ketika kita memberi maaf, artinya kita sedang mencontoh Allah Sang Maha Pengampun. Baik. Nah, ketika itu yang menjadi motivasi, maka kalau seharusnya kita lebih banyak memberikan motivasi dibandingkan dengan ancaman. Karena kalau motivasi yang kita berikan, oh ya Allah saya berarti melakukan pekerjaan yang begitu tinggi. Karena kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Kenapa saya tidak mampu menjadi orang yang begitu pemaaf? Nah gitu. Jadi makanya hal yang seperti inilah bersinkron dia ketika dikatakan oleh Rasul itu menjaga kata, apalagi di bulan suci Ramadan gitu ya. Karena memang di dalam syariat puasa ini sendiri pun Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, umat-umat terdahulu itu sudah lebih dulu Allah syariatkan berpuasa. Tadi kita sempat ngobrol ya di balik layar bahwasanya puasa lisan itu sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika beliau ingin mendapatkan bukti bahwasanya beliau itu akan dianugerahi seorang putra yang sudah Allah berikan yang bernama Yahya gitu kan. Jadi Allah meminta dari Zakaria ini supaya beliau itu berpuasa. Puasa apa? Puasa berbicara. Puasa kalam. Jadi la tukalliman nas illa ramza. Kamu tidak boleh berbicara dengan manusia kecuali hanya dengan ramza itu kalau seperti orang berbicara dengan orang tunarungu ya. Jadi dengan isyarat saja. Jadi Nabi Zakaria tidak ini. Jadi puasanya puasa apa? Puasa kalamnya. Begitu juga dengan Maryam. Maryam juga melakukan kondisi seperti itu. Jadi kalau kita pikir sepertinya mudah untuk puasa bicara, ternyata tidak. Jadi makanya bila ada yang hakikatnya itu mengatakan sesuatu yang barangkali menyakiti hati kita, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memaksa diri dulu. Memaksa diri untuk memaafkan. Kenapa kita paksa diri? Karena egonya manusia itu luar biasa. Betul. Nah itu tadi. Misalnya Ustazah, kenapa gampang mengatakan seperti itu? Barangkali tidak kena sendiri. Ketika kena sendiri muncul nanti pembenaran-pembenaran. Nah gitu kan. Nah jadi makanya perlu dulu kita paksa karena keikhlasan itu terkadang memang perlu dipaksa. Nah jadi sama seperti misalnya mengajarkan anak sholat kan. 7 tahun diarahkan dulu, 10 tahun
sudah apa? Dia sudah besar. Iya. Jadi sudah boleh untuk dipukul. Tapi pukul itu apakah pukul setengah mati? Enggak. Ada Tapi pukul tempat-tempatnya. yang edukatif. Ada Rasul itu memberikan tempat-tempatnya di mana sehingga tidak melukai, tidak lalu kemudian menjaga hak-hak anak, menjaga privasi anak, dan juga tidak menimbulkan kebencian dan dendam dalam hati anak. Padahal Ustazah kalau misalkan kita lihat nih ya dari adab memberikan maaf itu memang kesannya mudah, tinggal pejamkan mata, saya maafkan begitu ya. Tetapi ternyata dalam kita melaksanakannya tidak Aplikasinya mudah. sangat sulit, Nah, benar. ini juga ada kita mendengarkan kisah-kisah karena beliau mengamalkan ini insya Allah mendapatkan surga Ustazah. Benar, Ini iya. kapan amalan ini yang paling indah kita lakukan? Apakah mungkin serta-merta atau memang ada waktu khusus kita berusaha untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita Ustazah? Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh misalnya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan juga apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, kapan kita melakukan kebaikan? Kebaikan jangan ditunda. Baik. Kebaikan itu laksanakan secepatnya. Kenapa? Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Karena tidak pernah diberikan kisi-kisi kepada kita bahwa kamu ini akan meninggal hari ini, kamu akan, kan tidak. Jadi seperti halnya Umar ketika beliau tahu bahwa ada rakyatnya yang butuh makanan, malam itu juga beliau antar. Ketika sahabatnya mengatakan, ya wahai Khalifah, apakah tidak boleh besok? Lalu Umar balik bertanya, apakah ada jaminan bahwa saya akan hidup besok? Nah, jadi kalau dikatakan kapan, secepatnya. Jadi kebaikan itu harus disegerakan. Harus Ustazah. disegerakan, bukan lebih cepat lebih baik, tapi secepatnya. Baik. Karena kalau lebih cepat lebih baik, nanti orang akan berpikir berarti boleh agak lambat, jadi kurang baik dikit, enggak. Iya, berarti Ustazah kalau untuk sekedar anjuran mungkin ya menjadi amalan kita ke Iya. depannya selama Ramadan ini, waktu yang paling tepat mungkin ya untuk kita bisa merenung. Kita tahu ada banyak orang yang mungkin menyakiti kita dan mungkin kita juga melakukan itu kepada orang lain. Jadi waktu yang paling tepatnya itu mungkin malam atau gimana nih Ustazah? Saya ingin benar-benar bisa mudah-mudahan Itu dia, diamalkan juga. memang kalau dikatakan itu muhasabah itu Iya. pada malamnya, Malam hari. sebelum tidur itu kita sudah mengatakan, duhai Allah saya sudah memaafkan siapapun yang begini-begini gitu kan. Tapi balik lagi, kalau bisa pada waktu yang lebih cepat, kenapa tidak? Karena kenapa? Dikatakan kamu jangan menunda amalmu di pagi hari, menunggu siang atau menunggu sore, apalagi menunggu malam, karena kita tidak tahu usia kita itu. Karena hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Baik. Ini kalau misalkan kita kembali lagi terkait dengan adab memberi maaf tadi, Iya. yang paling sulit juga meminta maaf karena kita harus berjumpa langsung dengan orang yang pernah kita sakiti, dan itu juga bagaimana nih triknya? Apakah kita harus menyampaikan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita kepada beliau lalu kita memohon dimaafkan? Kalau menurut saya itu ya, memohon maaf itu tidak mesti datang rinci dengan membawa seperangkat dosa itu, Iya, nggak perlu ada pengakuan dosa begini itu, tetapi yang tujuannya adalah meminta maaf, kemudian diikuti wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkan kalau sebelumnya kita pernah menyakiti, lalu ke depannya setelah kita minta maaf berbuat baiklah. Oke. Terus dan terus insya Allah. Baik Ustazah, ini pemirsa tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita bisa nih Ustazah sedikit bahasa-bahasa mungkin sebagai penutup dari tema kita di sore hari ini. Oke, baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini harapan kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Hakikatnya ketika bertakwa itu role model yang perlu kita contoh adalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian trik-trik ataupun jalan-jalan yang perlu kita tempuh itu, poin-poin yang perlu kita laksanakan, perlu kita amalkan itu. Barangkali ada yang seperti sudah kita sampaikan tadi di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai seterusnya. Jadi dengan kesempurnaan yang amal yang akan kita lakukan, sempurna itu tentu milik Allah, tapi tugas kita adalah bagaimana sebisa mungkin menjaga rukun syarat dan wajib di bulan Ramadan ini, plus bagaimana kita memohon kepada Allah supaya Allah beri kekuatan kepada kita untuk menjaga kesucian bulan suci Ramadan dan untuk dapat mempersembahkan puasa Ramadan kita ini dengan seperangkat amal-amal salih lainnya dengan cara yang lebih baik dan terbaik sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali hanya demikian saja. Terima kasih atas kebersamaan. Selamat berpuasa. Semoga nanti kita akan Allah pertemukan bersama baginda Muhammad SAW. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Hajar Rahmatillah SAGM AG sudah berkenan hadir nih ke studio TVRI Stasiun Aceh untuk memberikan banyak sekali pencerahan tentunya kepada para pemirsa yang terus menyaksikan sampai dengan saat ini. Ya baik pemirsa, tentu saja
tanpa terasa ya kita sudah berada di penghujung dari acara ini, dan kami juga sangat berbahagia pemirsa akan segera nih menikmati detik-detik berbuka puasa bersama dengan segenap keluarga. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa kita pada hari ini, dan juga untuk seterusnya kita bisa meraih gelar takwa sebagaimana yang sudah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya baik pemirsa, sampai jumpa lagi insya Allah untuk esok hari, tentu saja di jam yang sama, tentu dengan tema-tema yang menarik lainnya dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Akhirnya saya Khadijah mohon undur diri bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.